Halo semuanya, kenalin namaku Benevita. Jadi aku adalah salah satu penulis yang terlibat dalam proyek Intersastra Antipres. Teman-teman bisa nemuin cerita aku yang berjudul Papa di sana. Secara ringkas, Papa itu bercerita tentang seorang anak yang dipaksa oleh papanya untuk menjadi dokter. Nah, sebenarnya latar belakangku nulis cerita Papa sendiri itu sebagai bentuk keprihatinanku ketika melihat banyak anak di dunia ini yang menjadi korban toxic parent sekaligus kambing hitam atas anggapan bahwa anak harus taat sama orang tuanya. Kalau nggak nurut, nanti dicapnya sebagai anak durhaka. Padahal sebenarnya orang tua itu sama seperti manusia-manusia yang lain, bisa salah dan tidak maha benar. Sayangnya banyak sekali orang tua di luar sana yang merasa dirinya superior dan uh, nyetir kehidupan anaknya. Jadi anak itu sebenarnya mungkin punya keinginan A, tapi diarahinnya malah ke uh, keinginan orang tuanya. Padahal dengan anggapan bahwa ya ini jalan terbaik buat anakku gitu. Nah, jadi seringkali itu anak itu justru menyembunyikan apa yang mereka inginkan. Mungkin mereka sudah berusaha menyampaikan itu, tapi dari orang tua sendiri selalu menutup telinga mereka sehingga komunikasi yang seharusnya ada itu jadinya malah terputus dan mereka jadi tidak memahami satu sama lain. Dan bisa dibilang mungkin cerpen Papa itu adalah sebagai surat buat aku untuk uh, surat dari aku buat semua orang tua di dunia ini bahwa sebenarnya anak itu juga punya keinginan yang harus harus kita hormatin dan orang tua itu sebagai seseorang yang seharusnya membimbing, jadi bukan bukan mutlak harus diturutin. Nah, di cerpen Papa sendiri aku pakai karakter aku. Karakter aku ini itu sebenarnya seorang anak yang sedang bertumbuh tapi belum bisa mandiri. Dia membutuhkan bantuan orang tuanya gitu dari segi ya dari segi finansial dan segala macam. Cuman karena anggapan orang tuanya bahwa orang tua yang selalu benar, jadi uh, ya kan kamu masih hidup sama aku, jadi kamu harus nurut sama aku ya semacam itu. Nah, bisa dibilang tokoh aku ini tuh adalah korban trauma dari papanya sendiri gitu. Jadi dia punya mimpi yang sebenarnya dibenci sama papanya. Jadi mau nggak mau dia harus menurutin. Kalau papanya bilang apa, ya udah dia nurut biar nggak kena marah, biar nggak kena omel semacam itu. Jadi jadi si anak ini sudah punya ketakutan sendiri kalau misalnya dia melakukan sesuatu bakal dikasarin lah sama orang tuanya gitu. Dan dari bapaknya sendiri ini dia menganggap kalau aku nggak bahagia, anakku juga nggak boleh bahagia. Kalau aku nggak suka sama ini, anakku juga harus nggak suka sama ini. Kalau dari aku pribadi, pendidikan dan relasi dalam keluarga itu sangat berkaitan ya, soalnya ketika ketika seorang manusia lahir, sekolah pertama yang akan mereka dapatkan itu ya siapa sih, ya keluarganya sendiri kan, karena keluarga itu adalah tempat pertama yang ngurus mereka, yang merawat mereka. Jadi uh, semua pengalaman hidup yang diterima oleh seorang manusia dari kecil sampai dia perjalanan ke dewasa itu menjadi pengaruh besar yang membentuk asumsi serta mindset dari manusia itu sendiri gitu. Jadi bisa dibilang mungkin asumsi itu tuh sifatnya turun menurun gitu ya. Jadi misalnya gini nih, uh, ada seorang ayah yang beranggapan bahwa uh, ya aku tuh punya istri itu tugasnya buat ngurusin sumur, kasur, dapur, nggak usah kerja, yang kerja itu harusnya laki-laki, perempuan harusnya di stay di rumah aja. Nah, pemikiran seperti ini itu bisa diturunkan ke anaknya yang selama ini belajar dari ayahnya, juga menganggap bahwa ya peran perempuan itu tuh seharusnya itu ya seperti itu, jadi istrinya orang, ngurus ngurus orang kayak gitu. Jadi
sangat berkaitan antara gender dan relasi dalam keluarga.